Mulai lagi deh pitupnya. Yuk kita simak yuk. Kalau nggak disimak, ntar ketinggalan berita. Mau? Ntar nyasar lagi. Oce, oce, oce. Kali ini kita update edisi 27 Juni. Seperti apakah realitanya? Yuk capcus. Tema pitup capcus kali ini adalah keluh kesah terus. Tarik ulur picup dong biar rame, mulai sepi nih. Media harus bahas picup terus. Suruh nyala dulu 21 detik, matiin lagi. Dijamin ntar kan rame lagi. Biar viral. Kalau Tuan Guru Boker Sukirman nongol, pasti jadi rame kok. Kiai Eman blunder jadi Dewan Pembina Picup. Sungguh sebuah kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Entah apa isi grup ini. Picup oh picup, nggak habis-habis. Bangga kok picup lari dari tanggung jawab. Harusnya jangan bawa-bawa bendera NU. Mending tampil secara pribadi dengan background picup. Berikut kita simak info terbaru dari Ninja Leader. Kalau Kiai Eman bertahan di angka 53%, maka akan ditinggal pergi oleh manajemen picup dan sahamnya akan dikembalikan. Sementara kalau sepakat di angka 20%, maka Kiai Eman tetap diajak kerjasama oleh manajemen Entub. Kemungkinan di sini adalah manajemen picup menjaga perasaan beliau, sehingga keputusan ini nggak diambil secara tergesa-gesa. Semuanya harus melalui musyawarah. Kiai Eman sangat terpandang di manajemen Malaysia. Sementara manajemen yang ada di Indonesia merasa bingung melihat Kiai Eman. Sungguh kontroversi ya. Manajemen Indonesia nggak bisa apa-apa sebelum ada keputusan dari manajemen Malaysia. Mereka harus kumpul semuanya dalam satu musyawarah agar semua bisa merasa puas dengan hasil dari keputusan musyawarah tersebut. Boker lagi. Demen banget keluar masuk. Nggak kimak-kimak, sekali kimak keluar bokeran. Selama pipi tidak dikembalikan, maka picup tetap aplikasi penipu. Sementara siapa-siapa manajemen Malaysia itu silahkan bertanya kepada Ketum SPI. Boker Sukirman bikin drama lagi, judulnya manajemen Malaysia. Orang-orang ini diciduk dulu, baru mau kembalikan pipi yang sudah dimakan mereka. Key personnya di sini ada di Malaysia, yaitu si Jack God alias Mr. Jack Goe. Asal tahu aja ya, Mr. Jack Goe itu bukan nama aslinya, tapi gelar untuknya. Terus nama aslinya siapa? Kalau nama saja disamarkan, apalagi bisnisnya. Jelas-jelas penipu ulung dia itu. Pak Ketum SPI tahu kok siapa nama aslinya Jack God, karena datanya sudah didapatkan oleh Ketum SPI dari Bareskrim. Ya, kita semua berharap Ninja Leader nggak dinina boboin oleh manajemen Entub. Baguslah kalau sudah diobok-obok Bareskrim, jelas akan gagal total. Maka mari kita saksikan drama Pak Kirman. Mulai. Semua yang tergabung dalam struktur picup adalah maling tapi berjubah malaikat. Ada member yang jadi pengemis gara-gara pastrek buat nyicil angsuran bank. Banyak yang bercerai gara-gara ribut uang pastrek. Ada juga nih yang ditinggal mati istrinya gara-gara nggak bisa berobat saat sakit karena pastrek. Pastrek. Jadi siapapun yang tergabung dalam kepengurusan picup adalah penipu ulung. Yang bayar semua operasional adalah dari PP member. Kalau dibilang picup sangat membantu UMKM, jelas pembodohan. Tanpa PP member, hasil dari pastrek, picup pasti kere. Kere. Selebihnya hanyalah topeng untuk membela diri. Kalau maling ya akui aja maling, beres kok. Kalau menurut Pak Tete, maunya Pak Tongam Tobing yang bertanggung jawab atas semua itu karena nggak ada kerja yang berfaedah di SWI. Melainkan hanya numpang nama aja di 13 kementerian itu. Manajemen dan top leader picup adalah maling. Mereka nggak bisa makan kalau tidak jadi maling. Mereka jadi kaya dari hasil putar duit PP member. Ya, sebagian kecil diputar, sebagian besar maling dari PP yang mereka ciptakan sendiri. Dihargai $1 lagi. Aduh, masih. Manajemen picup adalah copet-copet berdasi. Duit pipi sebagian kecil buat bayar yang nonton iklan. Sisanya dimakan sama top leader dan manajemen.
Pecundang semua itu pengurus Picup, najis amit-amit. Semua masalah ini dikarenakan oleh pelapor-pelapor ke SBI yang pelaporannya dicampur hoax. Sehingga peraturan saat ini memberatkan operasi Picup. Berhubung Picup masih sumuran jagung, maka untuk menerapkan sistem dari Pak Tongam agak berat. Bukan berarti nggak bisa Picup dengan aturan itu. Hanya saja semua ada fasenya atau jenjangnya sesuai yang udah direncanakan dari awal. Ibaratnya SBI adalah seorang guru, sementara Picup adalah murid SD yang menerima pelajaran anak SMA. Siapa yang tidak pusing kalau begini? Kenapa sebelum meluncurkan aplikasi tidak tanya dulu ke SBI? Setelah kebongkar busuknya baru cari kambing hitam. Kalau tidak dicegat SBI tambah banyak korban fast track. Ya juga sih. Para maling kelas 3 di Picup sibuk bikin alur cerita sandiwara. Maling ya maling, nggak usah dipoles sedemikian rupa untuk menutupi kebusukannya. Copet ngaku aja copet, selesai masalah. Aturan itu mau didiskusikan ulang oleh manajemen kepada SBI. Kalau SBI nggak mau, maka manajemen dan Ninja Leader akan bernyanyi di SBI. Lagunya Iwan Fals akan dinyanyikan kembali oleh manajemen di hadapan SBI. Ngakak pol. Eits, entar dulu Bray, lagu yang mana? Iwan Fals kan lagunya banyak. Apanya yang mau didiskusikan? Kalau sudah ada peraturan, jangan dilanggar. Itu saja kok yang harus dipenuhi Picup, nggak muluk-muluk. Semua pengurus Picup adalah penipu dan pencopet uang member. Coba tanya si Wilbert, Yunita, dan si Nopal. Mereka dapat duit banyak dari mana? Sebenarnya semua ada solusinya, seperti yang udah direncanakan sesuai marketing plan. Hanya saja solusi ini terhambat saat adanya si pelapor ke SBI yang inginkan Picup hancur berkeping-keping. Top leader dan pengurus Picup adalah maling. Anak-anaknya kalau di lingkungan kita sebut saja anak maling. Jangan ngomong dari tonton iklan. Iklan batok kepalamu. Perusahaan mana mau promosikan iklannya lewat Picup? Yang membela Picup nggak usah ngoceh-ngoceh. Mau balikin kerugian kami kagak? Iklan di Picup itu bodong semua. Mereka cuma sewa orang untuk tiktokan. Sepertinya ini akan saya ucapkan ketika melihat mereka makan dan tidur di balik jeruji besi penjara. Sekedar ngoceh anak kecil pun bisa. 1000% ini adalah pembohongan. Saya berani bertanggung jawab dan valid ini adalah bohong. Akan kami tuntut sampai ke dalam liang kubur siapapun itu penipu Picup. Perjuangan Mayuni akan terus berlanjut. Sampai 10 tahun ke depan pun akan terus berjuang. Di kuburan ada pengadilan langit. Kalau sudah di sana, semua masalah udah pasti beres. Tapi untuk mencapai ke sana itu yang lama. Kan mesti mati dulu. Sampai ganti presiden, ganti Kapolri, ganti alam pun tetap kami tuntut. Tak selamanya manusia akan berjaya. Belum tahu ya dunia luar hukumnya adalah 1000 kebaikan biar dianggap malaikat. 1 kejahatan cukup untuk menjadikanmu seorang iblis. Dalam kasus Picup, orang yang minta maaf itu sudah satu paket dengan mengganti kerugian member. Kalau dia tidak minta maaf berarti dia merasa tak bersalah. Makanya diperlukan laporan ke polisi supaya pelaku mengakui perbuatannya. Lah, masalahnya nggak semua duit member bisa balik. Kalau gini cara tanggung jawab ke member Picup yang duitnya nggak balik gimana? Kalau tidak balik semua, ya dia ganti kerugian dengan penjara lebih lama. Ada yang namanya hukuman subsidiar. Itu tujuannya kalau pelaku tidak sanggup bayar kerugian. Untung aku cuma ikut sebentar, terus bubar tanpa ada downline di Picup. Kalau enggak, bisa tamat aku. Yang tamat elu bukan gue. Gua mah melenggang bebas. Solusinya harus dipenjara dan semua aset miliknya disita buat mengembalikan uang member walau hanya sebagian. Coba lihat berapa banyak orang yang tersakiti gara-gara Picup. Banyak banget. Kalau saya pribadi sudah ikhlas dan sekarang bukan saatnya mengeluh untuk minta uang kita yang sudah terlanjur hilang. Karena beli pipi di Picup uang nggak bisa kembali. Karena menurut saya korban Picup ini nggak ada sangkut pautnya dengan manajemen. Secara logika, kita membeli pipi karena kita semua terlalu banyak berharap
agar bisa cepat mendapatkan untung besar. Seperti halnya permainan robot trading, kita pasang taruhan dengan harapan bisa menebak naik atau turunnya kripto yang kita pasang. Namun Tuhan berkehendak lain, dan pada akhirnya bukan keuntungan yang kita dapat. Dari sini saya sudah nggak pernah pikirkan lagi tentang Picup, dan saya nggak ingin terbebani dengan masa lalu. Udahlah, mending berusaha mencari rezeki yang diridhoi sama Tuhan, ketimbang mau ngurusin yang beginian. Untuk member yang ingin tetap berjalan mencari keadilan, silahkan dilanjutkan. Keputusan Tuhan gak ada yang tahu, jangan main-main di ranah itu. Emosi boleh, tapi otak tetap dipakai. Kalau para top-top leader gak dituntut, mereka itu jadi pada bangga. Noh liar, mereka udah mulai bikin aplikasi baru buat terus cari korban selanjutnya. Ikhlas sih ikhlas, tapi kita perlu mikirin ke depannya. Masa kita sebagai umat muslim dan sebagai rakyat Indonesia diam saja melihat penipu-penipu itu terus mencari korban. Sebagai korban, saya tahu susahnya mengikhlaskan, apalagi duit gede. Tapi ya coba pikirkan, kenapa kok bisa terjerumus? Mungkin karena masih awam, mungkin karena memang mental maling, atau mungkin karena gampang dikibulin. Dan yang terakhir mungkin juga karena egois. Kalau sampai karena ego dan mental maling, fix goblok itu mah. Kita kalau bukan dihimbau terus-menerus dari para top-top leader, nggak mungkin tahu apa itu yang namanya fast track. Anda mempersilahkan SPI untuk berjuang. Tapi di sisi lain kata-kata Anda sepanjang itu menghimbau untuk tidak menuntut para penipu-penipu Picup itu. Tiap orang punya pertimbangan masing-masing. Tidak perlu memaksa orang lain supaya sependapat dengan kita. Terserah ente, pendapat orang sendiri-sendiri. Apa ente orang yang termasuk kebal hukum? Emang ada orang kebal hukum? Yang jelas ada. Contohnya manusia setengah dewa. Anda boleh ngomong apapun dan berpendapat apapun, tapi urusan dosa dan akhirat itu bukan pertimbangan manusia. Catat. Benar, akhirat memang urusan Tuhan, tapi cara memahami dosa tiap orang berbeda-beda. Hal itu sah-sah saja. Sebaiknya nih ya, kalau kehabisan bahan tidak perlu masuk ke ranah hak prerogatif Tuhan. Cukup kita masuk ke materi yang bisa didiskusikan sesama manusia. Orang-orang kayak gini lagi tidur apa gimana sih ya? Harus sih, sudah pada tahu kalau masalah sensitif seperti agama jangan dibahas-bahas. Hadeh. Kalau menurut saya, memaafkan itu harus, tapi hukumannya tetap berlaku. Kecuali orang itu beneran tobat, ada kemungkinan beda cerita, seperti nggak jadi dihukum dan lain-lain. Orang yang bersalah dan sudah dikasuskan lewat jalur hukum, ya sudah sepantasnya dihukum. Perkara kita mau mengampuni terserah pribadi masing-masing. Kalau duit member Picup sudah dibalikin semua, otomatis diampuni oleh member-member. Tapi perkara hukum tetap berjalan. Tobatnya sama Tuhan saja, bukan ke kita-kita. Kan lucu, bahasa agama kok pada resah dan pada terlihat alergi. Ada apa gerangan? Biasanya yang tersinggung dengan agama, itu berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki pada dirinya. Saya takutnya ada yang gak beres. Tahu sendirilah, hal sensitif kalau dibahas, cerita endingnya seperti apa pada umumnya. Saya mah oke-oke aja, cuman ya tahu sendirilah, publik itu kayak gimana masih. Ternyata masih banyak orang yang tidak sadar kena tipu. Dan masih berharap ada secercah harapan dari penipu tersebut. Kapan bisa selesai kasus Picup kalau masih ada tarik ulur kepentingan antar member? Itu aja update kali ini. Semoga mencerahkan dan menginspirasi. Terima kasih sudah nyimak. See you.